Kenapa bahagia? Karena ini apa ya? Materi terakhir dan siap terjun ke lapangan. Siap terjun ke lapangan ya? Udah tidak sabar saya untuk terjun nih. Nggak sabar ya? Ya karena wah kayaknya siap-siap terjun. Wah berfighter nih di lapangan untuk berkarya. Oke. Oke. Siap. Tapi ngomong kita buka dulu aja ya. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua ya. Ucapan terima kasih tidak putus-putus dari hari ke hari juga kita selalu ucapkan sebanyak-banyaknya buat yang terhormat Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ucapan terima kasih juga kepada Dinas Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas 8 Jawa Barat, SMK Negeri 11 Bandung, dan SMK Al-Wafa sebagai sekolah pengampu atau sekolah penyelenggara untuk mata lomba promosi wisata unggulan khas daerah. Oke, tak lupa Pak Rifki, kita ucapkan terima kasih juga kepada para guru pembimbing yang selalu setia menemani siswa-siswa hebatnya. Iya, tentu saja. Tak kalah keren, biasa siswa-siswa hebat di seluruh Indonesia. Oke, di sini sudah gabung 173, ada juga yang di YouTube streaming ya. Jadi terbagi dua. Oke. Berbicara soal peserta yang masih konsisten, sepertinya jumlahnya masih tidak jauh berbeda ya. Masih Artinya aman, ya? dari awal sampai sekarang masih tetap konsisten dan masih semangat sekali sepertinya Pak Rim Betul, ya. ya. Oke, bagaimana rekan-rekan semua atau teman-teman kita di seluruh Indonesia sudah siap untuk berkarya? Siap dong ya. Oke, berbicara berkarya nih Pak Rim, hari ini kita sudah kedatangan atau sudah akan bergabung bersama kita sebetulnya narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa dalam karya Pak Rim. Betul saja. Iya, jadi untuk kali ini kita narasumber spesial juga. Spesial tentunya, juga ya, karena kita mendatangkan narasumber itu profesional semua ya. Oke, langsung saja Pak Rim, siapa narasumber kali ini? Oke, narasumber hari ini adalah Pak Abdul Rahman Fakiansyah, itu dari Web TV Asia. Oke. Nah, ini kiprahnya berarti bukan hanya nasional saja. Iya, tapi Nah, Asia ya. Betul. Ngomong kalau ingin tahu apa sih Web TV Asia, nanti akan dijelaskan. Nah, sebetulnya sudah banyak di YouTube dan basisnya di YouTube juga banyak karya-karya luar biasa ya. Betul. Dan ngomong-ngomong, narasumber kali ini juga sebetulnya tengah melakukan produksi juga Pak Rip, Betul. di laut ya di Rembang. Luar biasa. Tapi demi KKSI beliau menyempatkan diri untuk Menyempatkan, ya. turun dulu dari laut untuk mengikuti event ini di KKSI ini di Materi. Jadi teman-teman gali terus ilmunya dari Bapak pakaian saya ini, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya tentunya. Oke, kita sapa dulu aja mending ya. Oke, siap. Silakan Oke. Pak Yong, Kang Yong. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Suara saya jelas Pak. Oke. Sinyal saya jelas Pak. Oh jelas Yes, Pak. ya. Sedang di mana nih Pak hari ini, ngomong-ngomong lagi di mana Pak? Ya, saya mohon maaf buat teman-teman kalau agak backgroundnya ini saya lagi bikin video dokumenter untuk Kementerian Pariwisata. Ini di belakang ada hutan mangrove. Wah luar biasa, pas banget nih ya. Pak Rahmat Pagias ini juga selain sebagai produser di Web TV Asia juga sinias film juga Pak Rip. Iya. Ke Luar lapangan biasa. juga ya, terjun juga. Oke Pak. Ya, Aduh luar biasa bisa langsung bersilaturahmi nih ya, dan teman-teman pun sepertinya sudah tidak sabar dengan materi yang akan disampaikan. Kira-kira Pak, materi apa yang akan disampaikan dalam pertemuan kali ini Pak? iya. Jadi sebenarnya yang materi yang pengen disampaikan adalah pengalaman kami bagaimana mempromosikan atau gimana sih cara ngejual, karena balik lagi manusia, kebetulan sekali Web TV sendiri kan melakukan dua hal tersebut gitu kan, ada berupa barang dan berupa orang itu siapa ya, kreator kita, cara mempromosikan mereka, cara bagaimana membranding mereka, itu kita coba gali dan kita pelajari seperti apa. Mohon maaf Pak, sinyalnya bagus nggak di sana suaranya? Sedikit terputus tapi masih normal sih Pak, sedikit terputus tapi masih normal sih.
Oke. Masih aman. Oke, luar biasa Pak Rip, ada sebuah istilah. Satu pengalaman lebih baik daripada 1000 teori gitu. Teori. Nah, Ya, ini betul. berarti kali ini Bapak Rahmat Pakias ini akan membagi pengalamannya, dan inilah yang paling diharapkan sebetulnya bagi Iya. anak-anak SMK yang memang lebih banyak di praktik mungkin ya, tidak Iya. hanya teori tapi juga praktiknya harus, Betul. atau hard skill dan soft skillnya harus terasah luar Ya, biasa. itu dia. Oke, mending kita langsung saja Pak Rip ya, biar Oke. lebih mungkin tidak perlu menunggu lama lagi. Betul. Biar langsung membedah ilmu dari Pak Abdul Rahman. Oke, Betul. silakan Pak. Ya, selamat siang teman-teman semua, adik-adik. Sekali lagi saya mohon maaf karena kondisinya atau situasinya di sini sangat rame sekali gitu. Saya juga di warung, lagi di warung kopi ini, saya juga berusaha keluar dari dalam sana ke sini. Jadi intinya ya, halo. Ya, intinya kalau dari kami, dari saya pribadi adalah kita dari awal saya sudah membicarakan bahwa saya akan memberikan sedikit pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapat gitu dari perjalanan saya 10 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Nah, mungkin saya lebih enak kalau misalkan memang kendala-kendala atau kebutuhan dari teman-teman yang saya pengen tahu langsung gitu. Sebenarnya apa sih kendala atau masalah yang memang kesulitan yang memang pernah dialami sama teman-teman gitu. Nah, dari materi yang saya kirim barusan juga sebenarnya itu adalah produk kami. Kami telah melakukan hal itu gitu loh. Jadi mulai dari brand sampai dengan kreator, kami sudah pernah melakukan hal itu. Nah, tinggal dari kalian, apakah bentuk seperti apa yang ingin kalian coba share ke kita, ke saya gitu kan. Contoh ini kan masalah promosi untuk di sebuah tempat misalkan. Nah, satu hal kemarin saya juga udah sempat sampaikan juga, mungkin kalau nggak salah saya bicara masalah komunikasi atau hubungan antar manusianya sendiri gitu. Kalau kita promosi diri kita sendiri, contoh di kita sendiri lah gitu. Contoh di diri kita sendiri, bagaimana kita mau bisa dikenal sama teman-teman, sama orang-orang sekitar, kalau kitanya juga nggak ngebuka diri. Nah, itu pun juga sama dengan apa yang mau kita sampaikan ke produk yang mau kita sampaikan ke masyarakat. Nah, ini ada berbagai cara sebenarnya, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan apalagi di era-era digital seperti ini ya. Sangat amat memungkinkan gitu. Promosi itu 80% dilakukan oleh digital sendiri. Nah, tinggal dari teman-teman. Pak, saya udah punya platform semuanya lah. Saya udah punya Facebook, saya udah punya Instagram, saya udah punya Twitter. Kok kenapa seperti ini misalkan? Gimana caranya? Mungkin dari teman-teman dari saat ini dari 100 lebih peserta bisa kita tanya jawab atau sharing pengalaman. Mungkin si A punya pengalaman ini tapi pernah diselesaikan oleh si B. Nah, jadi kita sharing aja di sini ya, teman-teman. Boleh. Jadi bukannya kita saling menyalahkan, tapi saling berbagi pengalaman di sini. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman, Pak, saya pernah tuh Pak seperti itu. Jadi, solusinya seperti ini Pak, gitu. Nah, itu yang pengen kita coba selesaikan sama-sama di sini. Kurang lebih seperti itu, Pak. Luar biasa, mungkin Pak. Jadi artinya hari ini full ya, tidak hanya berupa teori tapi langsung menanyakan, mungkin sharing ya, sharing Konsultasi. pengalaman juga, konsultasi antara Bapak mungkin dengan peserta gitu ya, biar mungkin nanti pernah ngalamin apa nih, insya Allah Pak Rahmat Pakian saya mungkin bisa memberikan sedikitnya saran gitu untuk peserta.
Luar biasa. Berarti langsung saja mungkin ya Pak, kita akan coba buka pertanyaan mungkin atau sharing session mungkin ya dengan peserta biar peserta bisa langsung menanyakan kendala atau keluhan apa sih yang pernah dialami selama produksi. Seperti itu mungkin Pak Rip ya. Baik. Betul Pak. Nah, itu ada Raisen tuh, coba. Oke, sudah ada nih Pak. Mau berbicara langsung atau? Boleh teman-teman di YouTube pun jika seandainya ingin bertanya langsung nih, karena sebetulnya untuk materi produksi sudah disampaikan semuanya ya. Sekarang tinggal materi promosi. Nah teman-teman silahkan isi di kolom komentar di akun channel YouTube yang udah disediakan ya. Oke, silakan yang mau Sudah ada? mengutarakan kendalanya masalah promosi, silakan ya. Iya. Coba. Kali ini kita sharing session nih ya, jadi jarang-jarang nih ya. Biasanya kita cuma sedikit waktu, ini lebih panjang nih ini. Lebih panjang. Sepertinya bakal seru nih. Sepertinya Ya, bakal seru. kan lebih seru Pak. Kalau kita saling berbagi informasi. Oh ternyata begini ya. Iya, Oh iya, begitu iya. ya. Oke, Pasti silakan ada. Pasti rekan-rekan ketemu deh. semua. Saya sambil ngopi ya Pak, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Pak. Santai aja. Ini ceritanya sambil kopdar Pak Rip. Kopdar ya. Oke, silakan jika ada yang bertanya soal bagaimana baik tidak hanya di promosi saja ya, mungkin teman-teman di dalam produksi ataupun di yang lainnya bisa diceritakan. Oke, silakan. Ada, boleh. Kalau nggak ada berarti nggak ada kendala nih. Harusnya Belum, baik. Pak. Biasa nanti deket-deket, wah nanti panjang Pak. Baru kepikiran ya. Oke, silakan kalau mau ada yang mau dibahas silakan. Coba. Oke, tapi sambil nunggu nih Pak Rip, boleh nggak kami atau saya bertanya nih? Pak, boleh saya bertanya Pak sebelumnya? Boleh Pak, boleh. Sambil nunggu. Nih Pak, dalam promosi tentunya ya Pak, dalam promosi suatu produk apalagi konten video gitu Pak. Seberapa penting sih target penonton yang harus kita perhatikan? Apakah penting nggak sih kita nentuin target penonton di awal atau ketika produksi saja Pak? Tentunya balik lagi ke konsep yang mau kita sampaikan ke viewers. Kita mau receh nih gitu kan, kita mau viral nih, gampang. Bikin viral maksudnya kita mau pecah suasananya gitu kan, bikin huru-hara gitu. Nah itu tergantung dari itunya Pak. Tapi dan kita harus tahu segmen ya. Sebenarnya harus tahu segmen. Kayak misalkan saat ini saya mencoba masuk ke dokumenter gitu. Berarti segmen saya penontonnya adalah para pencinta National Geographic. Jadi orang-orang yang memang punya taste sendiri gitu di situ. Ada juga orang yang pengen, ya gue pengen anak-anak umur belasan tahun yang nonton gue misalkan. Ya udah, kita harus tahu dulu kita mau seperti apa. Jadi akan lebih mudah. Contoh misalkan ada beberapa yang mungkin kreator-kreator di web TV secara analitik misalkan ditonton oleh mulai dari 14 tahun sampai dengan 38 tahun. Nah itu juga ada yang seperti itu. Nah kontennya adalah satu mungkin mengedukasi ya, kedua ringan juga sebenarnya. Kontennya ringan dalam arti gampang untuk dicerna gitu, semua dapat gitu. Terus balik lagi dia kolaborasi dengan siapa. Nah itu juga menjadi bagian dari konsep apa yang mau kita tawarkan ke penonton. Tujuannya pasti balik lagi ke views gitu kan, karena cuannya ada di situ deh Pak, keuntungannya ada di situ. Betul Pak, ngomong-ngomong karena peserta kita juga sebetulnya mengeksposnya daerah masing-masing sebetulnya. Kalau biasanya mungkin di project seorang content creator itu kan mendapatkan pesanan mungkinnya dari perusahaan apa atau dari lembaga apa. Kali ini mungkin siswa ditantang untuk bisa mengenali potensi yang ada berarti Pak. Berarti kalau seperti itu ya, kita harus memahami dulu berarti karakteristik dari wisata kita itu cocok untuk siapa mungkin ya. Seperti itu mungkin ya Pak. Betul. Setiap daerah yang saya pernah datengin itu memang punya ciri khas sendiri ya. Terakhir saya baru tahu adanya Java Nepal. Jadi cuma struktur bangunannya aja Pak, yang mirip di sebuah kota di Nepal gitu kan. Betul. Saya juga melihat di YouTube Pak. Itu historinya dari mana ya gitu kan? Oh seperti itu. Oke. Tapi itu menjadi tempat yang trending pada saat itu. Dan
siswa yang mungkin berdekatan atau bertempat di situ bisa mencari pandangan lain, bahwa bukan cuma struktur bangunannya aja nih yang dicari sama orang. Mungkin di sisi lain ada menu yang sebenarnya lo harus coba datang ke sini. Ketika lo datang ke sini ada satu rumah makan yang bisa lo bisa balik lagi datang ke sini gitu. Jadi strategi seperti itu juga harus dipikirkan mau seperti apa, karena kita jangan hanya melihat dari sisi satu arah aja. Jadi berbagai arah, depan, belakang, atas, samping, bawah juga harus kita pikirin. Nggak cuma oke lah kita orang tahu bahwa di sana misalkan taruhlah di puncak di Bogor gitu, misalkan di Bogor orang identik dengan wah puncak dingin, makan jagung, prong, dah. Tapi mungkin di sisi lain ada salah satu celah yang bisa kita angkat dari promosi atau pariwisata yang bisa kita angkat gitu. Misalkan, di sana ternyata ada sebuah kedai kopi yang cocok dengan anak-anak muda. Nah itu salah satunya yang bisa kita tuju. Nah dari situ baru kita coba meng-create konsep seperti apa yang mau kita bangun. Konsep seperti apa yang mau kita tampilkan ke orang-orang. Berarti ya seperti itulah. Kita benar-benar harus menggali sisi menarik dari suatu destinasi itu ya. Tidak hanya sesuatu yang mungkin yang memang iya juga Pak, kalau sesuatu yang sudah terkenal mungkin orang ya udah tahu saya gitu ya, tapi sesuatu yang baru dan mungkin unik akan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang datang ya. Betul sekali. Ada pertanyaan rupanya Pak ini. Ada pertanyaan dari Ricky dari SMK Muhammadiyah 1 Moyudan ya. Oke, Pak Rahman, cara mudah untuk belajar copywriting Pak dalam membuat sebuah judul agar video mudah diklik atau judulnya biar menarik, trending lah istilahnya Pak. Gimana sih Pak cara membuat mungkin penempatan atau penamaan judul biar mungkin orang ketika nyari itu langsung di enter atas gitu. Seperti itu Pak. Oke, yang pertama adalah memang clickbait ya. Clickbait itu perlu. Kadang kalau dari kita sendiri, pengalaman kita sendiri, siapa nih yang lagi trending saat ini gitu. Contoh misalkan yang kemarin adalah anaknya Baim Wong misalkan ya. Menyerempet sedikit. Ini kita kalau bicara pariwisata, kita cari tempat yang memang wisata-wisata yang lagi tren pada saat itu. Nah itu bisa direlatin. Kedua adalah hashtag. Hashtag itu berpengaruh karena ada penilaian di sana. Kalau di YouTube, di channel YouTube tuh ada penilaian di hashtag. Dua hal itu yang membuat orang menjadi ketika misalkan contoh hutan mangrove. Kita lagi bikin hutan mangrove nih, hutan mangrove. Nanti akan banyak hutan mangrove. Tapi kita lihat dari sekian banyak hutan mangrove mana yang kira-kira banyak ditonton orang. Nah kita coba mendekati si video yang trending tersebut, video yang banyak di view yang banyak ditonton tersebut. Dari situ ditambah lagi hashtag yang memang pada saat ini itu sedang trending. Jadi dua hal itu yang mungkin bisa menjadi acuan bahwa bagaimana sih, memang nggak mudah gitu. Kecuali memang kita udah punya nama ya. Jadi dari awal pengamatan untuk melihat jumlah penonton yang ada dengan tema yang sama itu juga salah satu cara untuk bagaimana si judul bisa trending seperti itu mungkin Pak ya. Oke Pak, sebelumnya kami izin Pak untuk menampilkan PowerPoint yang Bapak kirim ke kami ya Pak. Mungkin nanti Bapak bisa bercerita tentang ini. Ya boleh Pak, silakan. Pak, ngomong-ngomong Pak, sambil menunggu nih Pak, di tengah pandemi ini gitu Pak, apakah pariwisata kita masih menggeliat atau masih semangat nggak sih Pak sebetulnya? Baik, ini salah satu contoh kecil nih Pak. Saya datang ke beberapa daerah di pesisir Jawa ini, kebetulan hanya sedikit tempat-tempat wisata, terutama hutan mangrove ya. Kalau saya tanyakan langsung ke pihak pengelola sendiri, memang ada dampak gitu,
dampak pasti ada lah. Gitu. Tapi di sisi lain orang mungkin udah merasa bahwa ya sudahlah gitu kan, orang juga butuh hiburan gitu. Iya, betul ya. Untuk tempat-tempat yang memang outdoor seperti ini mungkin orang nggak terlalu khawatir gitu. Tapi kalau di tempat-tempat yang memang indoor mungkin ya orang masih merasa takut lah. Tapi untuk si dampaknya sendiri masih Pak, rata-rata semua yang saya tanyakan imbasnya luar biasa. Iya betul Pak, tapi pada dasarnya ya kembali lagi ya, orang tuh pada akhirnya sangat butuh liburan ya. Betul. Ada istilah harta, tahta, wisata. Seperti istilahnya. Oke. Tapi kan sebetulnya nih ya, kalau kita pikir Iya. setelah pandemi ini berakhir atau misalnya nanti ada ada penangkalnya nih ya untuk virus ini, Geliat. pariwisata ini justru akan lebih teratas, meningkat ya, maksudnya dari pendapatan, dari penghasilan, dari pengunjung. Iya, Karena iya. kan semua orang ya umumnya di dunia ini kan butuh liburan. Iya, betul. Kemarin tertahan beberapa lama, sekarang kalau udah ada vaksin udah akan membeledak kan. Iya. Pariwisata itu sebetulnya. Dan hari ini pun kadang ya Pak, untuk udah siap. Hal ini pun mungkin untuk beberapa tempat destinasi itu sangat-sangat dipengaruhi oleh para udah berubah ya, maksudnya zamannya dimana kalau dulu mungkin promosi itu hanya lembaga sekitar, tapi sekarang bisa saja pengunjung datang memotret dan itu menjadi cara promosi juga ya sekarang. Betul. Mudah banget untuk mempromosi mungkin ya Secara Pak. tidak langsung. Oke, sudah siap? Udah siap? Silakan di-sharingkan. Belum muncul? Oke, silakan Pak. Ini dijelaskan dulu. Sedikit bercerita mungkin Pak. Masih di mute Pak, mohon maaf. Oke. Iya, silakan Pak. Slide selanjutnya. Selanjutnya. Oke, ini sebenarnya saya nggak mau nggak mau terlalu nge-branding ya. Tapi setidaknya bahwa memang tugas kami adalah memberikan informasi atau edukasi, tayangan-tayangan yang menarik, tayangan-tayangan yang edukatif terhadap penonton-penonton terutama di dunia digital. Jadi memang balik lagi, kami ada 10 negara dan 4 negara terbesar pada saat ini hanya ada di Indonesia, Thailand, Taiwan, serta China gitu. Indonesia, Taiwan, Thailand, dan Cina. Ada 4 negara terbesar yang penontonnya masih lumayan dahsyat. Jadi memang kami adalah satu perusahaan yang memang awalnya adalah, kalau istilah gampangnya adalah polisinya YouTube lah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya channel YouTube terus di-re-upload sama orang lain dan kalian sudah bergabung dengan kami bisa ambil tuh konten kalian. Oke, kurang lebih awalnya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kami ada konsep lain, yaitu kita memproduksi sendiri, kita membuat konten sendiri, kita juga mempromosikan kreator-kreator kita mempromosikan produk-produk yang diminta sama brand seperti itu. Oke, selanjutnya Bu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika memang kita udah di era digital ini, ya memang cara yang paling efektif untuk mempromosikan adalah balik lagi digital. Serta kita harus tahu juga segmen atau pangsa pasar mana yang mau kita tuju. Jadi memang balik lagi sosial media ini memang sangat amat mendukung peran ketika memang kita ingin mempromosikan. Next. Oke, next Bu, ini biarkan saja. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, siapa sih yang kita
coba lakukan gitu dari berbagai negara ini, kira-kira kurang lebih. Balik lagi, selain juga kami membuat, juga mempromosikan apa yang ada di dalam apa yang ada di dalam Web TV Asia sendiri. Kayak misalkan produknya kita buat, konsepnya, sampai kita branding produk itu supaya bisa orang minimal tahu apa yang mau dijual. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, MCN, multi channel network tadi. Jadi kalau yang paling mudah mengaplikasikannya adalah kami bekerja sama dengan YouTube, menjadi polisinya YouTube untuk mengklaim channel-channel yang ada di dalam Web TV Asia sendiri, untuk kita bantu manajemen atau sistem dari YouTube-nya sendiri. Oke, next Bu. Nah, ini yang ada di kreator-kreator yang ada di Web TV Asia, kurang lebih ada sekitar 20 kreator yang under manajemen kami. Yang terakhir sama yang paling besar. Oke, next Bu. Nah, ini service kami ya. Jadi yang tadi saya bilang, kita memanage channel, juga memproduksi video, juga mempromosikan brand-brand atau kreator-kreator yang ada di ketika bekerja sama dengan kita. Jadi ini adalah bentuk kami adalah memberikan service terhadap produk, brand maupun si personalnya sendiri. Oke, next Bu. Oke, next lagi. Nah, ini yang sudah kami lakukan. Success story kami itu sebenarnya kalau untuk konten itu di Boy William sebenarnya. Boy William itu salah satu sukses story kami. Karena apa? Boy William sendiri memang dari nol, yang belum pernah punya channel YouTube, dan akhirnya hingga saat ini ketika setahun setengah bergabung dengan kami, ya syukur alhamdulillah itu menjadi konten yang cukup cukup digemari juga gitu di kalangan umur 14 sampai dengan 35 tahun. Nah, itu konsep yang memang sebenarnya kita ringan, tapi akhirnya dibawakannya dengan baik oleh Boy William. Itu yang mengakibatkan bahwa peningkatan dari 0 sampai dengan berapa juta sekarang subscribernya. Nah, itu salah satu strategi kami untuk mempromosikan personal. Oke, next. Oke, next Bu itu. Ya. Nah, yang tadi mungkin yang mungkin tadi yang di awal saya sudah sampaikan bahwa ini sebenarnya untuk si konsep atau kreativitas untuk si sebuah produk maupun sebuah personal ya, langkah-langkahnya seperti apa gitu kan. Kita mesti memang jeli mengambil apa yang lagi tren saat ini. Misalkan ada juga yang mungkin ya kita punya idealis sendiri nih tentang produk ini atau cerita ini misalkan. Nah, itu juga menjadi concern kita ketika memang kita akan membuat sebuah produk atau mempromosikan sebuah produk. Next Bu. Ya, next. Ini apa nih, integrated marketing. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sini ada social media management, terus ada digital campaign, ini ada online media exposure. Nah, balik lagi, ini adalah analitik dan analitiknya. Nah, ini semua berhubungan juga sebenarnya dengan apa yang mau kita capai. Tapi balik lagi, karena ini bicara perusahaan ya, ini bicara perusahaan, ini bicara masalah
mungkin terlalu tinggi gitu ya. Tapi yang kita butuhkan kan sebenarnya nggak setinggi ini nih buat teman-teman di SMK. Tadi dari awal host sudah bilang kita mau mempromosikan tempat-tempat atau daerah-daerah kita yang mau biar orang tuh biar tahu di RT gua nih atau di wilayah gua nih ada satu spot keren loh sebenarnya, Instagramable loh sebenarnya. Nah, sebenarnya sesimpel itu kalau buat teman-teman. Jadi memang ini yang tadi yang teman-teman bisa lihat di sini memang di konsepnya itu dari A sampai Z, dari hulu ke hilirnya jelas gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin akan lebih dikerucutkan lagi nih, lebih ringan lagi gitu. Jangan sampai nanti pusing masalah, waduh harus begini, ada analitiknya lah. Kenapa sih harus ada analitik gitu? Itu mungkin nanti. Tapi kita ambil sari-sarinya aja deh gitu kan, sari-sarinya aja seperti apa. Oke, next. Nah, ini influencernya nantilah. Nah, ini juga berat juga buat adik-adik. Nextnya Bu. Nah, ini portfolionya kita udah bikin sebuah promosi untuk di Telkom waktu itu, mempromosikan satu daerah. Tapi balik lagi kita mengundang beberapa kreator juga gitu sebenarnya. Kenapa kita undang kreator? Karena dari pihak Telkom sendiri pengen gimana caranya di mendapatkan views yang besar. Ya dengan budget yang dia keluarkan, ya maka ada 2 orang pada saat itu yang kita hire, yang kita minta untuk mempromosikan daerah tersebut, yaitu ada Arif Muhammad atau Arif Pocong sama Salsabila pada saat itu. Dan target KPI yang diminta sama Telkom pada saat itu jauh melebihi dari yang diminta sama Telkom. Syukur alhamdulillah, karena target atau orang yang kita cari untuk mempromosikan itu tepat gitu. Nah, mungkin kalau buat teman-teman sangat sulit kalau misalkan saya pengen nih daerahnya dipromosikan sama misalkan sama siapa lah, sama Yang Lex lah misalkan atau siapa gitu, ya mungkin budgetnya besar gitu. Tapi mungkin ada cara lain yang bisa disampaikan. Nah, itu yang mungkin nantinya teman-teman harus juga bertanya ke saya, bertanya ke teman-teman yang lain. Ini kendalanya ini, biar kita bisa sharing seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Oke, next, Mbak. Ini masih ya ini juga corporate juga. Ini Rumah Sakit Bunda. Next. Nah, ini juga produk juga sama. Next aja Bu. Ini portfolio kita, terus aja nggak apa-apa. Dah. Nah, ini mungkin yang terakhir ini adalah memang semua portfolio kami semua. Jadi ini terlalu melebar kemana-mana, nanti takutnya apa yang dibutuhkan sama adik-adik. Lebih baik kita fokus, minimal saya tahu gitu loh apa yang menjadi kendala. Nah, ini semua rata-rata adalah perusahaan ya, Yamaha, Denko segala macam. Nah, tinggal dari teman-teman sendiri nih, saya kan nggak tahu nih apakah memang sudah dilakukan dan tidak berhasil seperti apa gitu kan. Mungkin boleh sharing lah ke kita ke kakak-kakaknya atau ke teman-temannya di sini. Monggo silakan. Ya, saya rasa sudah Bu yang bisa saya sampaikan secara materi yang udah saya kirim. Oke, luar biasa sekali Pak. Aduh, ternyata pengalamannya ya. Dan tadi kita benar-benar diberikan pencerahan soal kreator Indonesia juga ya. Betul. Ternyata tadi ada Boy William. Jadi Pak, ngomong-ngomong, TV Asia ini tuh tidak hanya menyediakan konten kreatif ya di YouTube atau seperti apa sih Pak sebetulnya? Berarti saya lihat ada program yang memang yang kita ketahui itu programnya memang oleh YouTuber seperti ya yang tadi selebritis dan YouTubernya kayak Boy William, kemudian ada Raditya Dika, dan itu kemudian saya juga ada Fitra Eri ternyata satu ini yang mungkin. Gimana itu Pak ceritanya? Jadi Web TVS itu seperti apa sih Pak? Mohon Pak di mute. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa awalnya itu kita lah MCN, istilahnya adalah polisinya YouTube lah. Nah, tidak banyak di Indonesia ini punya kerjasama dengan pihak YouTube langsung.
karena kita punya kerjasama khusus dengan YouTube sendiri, maka banyak kreator-kreator yang ingin bergabung dengan kita, setidaknya ingin dibantu supaya dijagain nih konten ini, jangan sampai diambil konten-konten mereka, jangan sampai jangan sampai mereka juga disalahgunakan juga sama pihak lain gitu. Intinya seperti itu awalnya. Jadi banyak kreator-kreator besar itu memang bergabung ke kita pada saat itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, sekarang YouTube memudahkan untuk kreator-kreator itu bisa berkembang dengan sendirinya. Awalnya sih memang yang tadi saya sampaikan, karena kita punya SIM, punya kartu untuk bisa mengklaim, wah ini punyanya si A nih, kalian nggak boleh ngambil. Nah, dengan di kita bisa ngambil haknya orang yang diambil tersebut, Pak. Kurang lebih itu. Oke, luar biasa banget, Pak Rip. Berhubung ini juga sebenarnya berkaitan ya dengan nanti karya yang akan diupload, berhubung nanti juga Pak karya video juga akan diupload di YouTube. Jadi mungkin nanti bisa sharing. Tapi kalau kita nanya terus sepertinya bukan tempatnya ya. Oke, untuk peserta silakan jika ada yang ingin mungkin ditanyakan atau mungkin curhat pengalaman gitu ya, atau berbagi pengalaman kira-kira apa sih Pak solusinya atau ketika masalah ini, nah insya Allah nanti akan diberikan tips dan triknya ya. Ya, silakan teman-teman. Okay. Jangan tak. Poin saya adalah buat teman-teman atau adik-adik ini adalah jangan pernah takut salah. Ya, jangan pernah takut salah ketika melakukan sesuatu. Ya salah ya manusiawi lah gitu. Manusia emang tempatnya salah, jadi nggak usah takut. Jadi ambil pengalaman dari kesalahan yang udah kalian jalanin gitu. Ya, jadi silakan aja, nggak perlu takut untuk bertanya, nggak apa-apa. Mau dibilang, oh bodoh gitu aja, atau biarin. Emang gua nggak tahu, biarin aja seperti itu. Emang lebih baik nggak tahu ya, tanya daripada sok tahu kan. Nah itu Pak, Ya. luar biasa. Silakan teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Tidak hanya di ruang lingkup promosi saja, mungkin ya teman-teman di kita produksi boleh di sini kita sharing ya. Yuk. Oke, coba Oke, ada yang mau di unmute? Raise hand mungkin atau mau mengacungkan tangan. Ada dari mana Pak Rip? Belum ada nih. Coba di YouTube ada nggak? Yang Di ngechat. YouTube apakah sudah? Saiful. Muhammad Saiful. Dari Oke. Bandung. Muhammad Saiful mau berbicara langsung. Mana tadi? Coba di unmute. Oke. Ya, Muhammad silakan. Saiful dari Halo. SMK 15 Bandung. Silakan. Ya kan mau nanya, kalau cara ngebikin videonya tuh harus sama ini apa sih, harus sekreatif mungkin, apa boleh dieditin sama yang kayak pengedit gitu? Oke. Mungkin saya coba ini jelaskan Pak Rip. Terjemahkan. Pak, untuk video promosi Pak yang biasanya itu dibuat, mana sih yang harus diutamakan? Apakah efek di videonya mungkinnya, atau menonjolkan full destinasinya mungkin dari temanya, mungkin seperti itu mungkin ya. Oke, yang tadi saya bilang, balik lagi, kita mau konsepnya apa dulu nih? Produk apa yang mau kita jual? Karena banyak tipe atau banyak cara sebenarnya yang mau kita yang bisa kita promosikan. Jadi balik lagi, siapa namanya tadi? Mas siapa? Saiful. Mas Saiful mau seperti apa dulu gitu, karena mungkin ada video, saya mau bikin video wedding misalkan, promosinya seperti apa ya, banyak cara juga sebenarnya. Jadi kita mesti tahu juga apa yang mau kita jual dulu gitu, poinnya itu dulu. Tapi intinya sih adalah kualitas video atau bentuk video sebagus apapun, kalau memang kita tidak memikirkan konsep atau kita tidak bisa mencoba untuk tahu
ke kalangan siapa nih kira-kira kita mau tuju, itu juga sebenarnya percuma gitu. Ada salah satu film misalkan secara sinematografinya bagus banget, tapi ceritanya nggak menarik. Nah itu juga menjadi kendala sebenarnya. Nah balik lagi yang tadi saya sampaikan, konsepnya apa yang mau dibangun, brand apa, goalsnya mau kemana, itu yang mesti dipikirin dulu. Jadi nggak sembarangan lu bikin aja gitu. Tapi ada juga pertanyaan misalkan, kok bisa sih Odading setenar itu omsetnya cuma 500.000 per bulan, tapi ketika dia ngomong makan Odading Mang Oleh bisa jadi Iron Man, tiba-tiba omsetnya sebulan bisa 10 juta gitu. Nah balik lagi berarti kan si Mang siapa namanya saya lupa tuh, itu dia mengkonsep itu gitu loh. Contoh misalkan ada lagi satu, kalau kalian mungkin ada adik-adik pernah tahu namanya Pak Endul lah. Pak Endul itu Pak Endul kalau nggak salah. Itu dia beratus-ratus kali dia mencoba. Kok gue nggak pernah viral ya, gue nggak pernah berhasil ya untuk memberikan kepuasan penonton gitu. Ternyata konsep yang dia bikin itu nggak segampang pemikiran mereka. Terus dicoba sampai akhirnya penontonnya lebih dari ratusan ribu penonton. Dari yang cuma 63 views, sekarang udah ratusan ribu orang yang menonton. Nah itu kan berarti di konsep gitu kan. Dia mau seperti apa gitu, konsepnya mau seperti apa. Jadi bukan serta-merta video yang bagus, video yang keren, editing yang keren mendapatkan penonton yang bagus gitu. Mungkin kalaupun ada kok Pak videonya keren tapi ceritanya nggak bagus tapi ditonton orang, berarti satu poinnya adalah orang punya segmen sendiri. Si penikmat video tersebut memang suka dengan gayanya gitu. Jadi balik lagi bisa dibilang punya pangsa pasar lah berarti orang itu gitu dari segi kontennya. Mungkin itu Mas Ramadan. Siapa namanya tadi? Luar biasa. Saya kalau nama agak lupa Pak, nggak apa-apa Pak ya. Saiful ya, Mas Saiful ya. Mas Saiful, oke. Maaf nih saya pindah-pindah nih soalnya berisik banget Pak di depan. Ada rapat warga, aduh saya pusing. Udah apa-apa Pak. Saya pindah ke dalam mungkin. Luar biasa. Jadi intinya ya Pak, kita harus pintar-pintar juga ya membaca pasar dan tren juga mungkin ya yang lagi viral saat ini. Betul. Udah Pak, ada Kita pertanyaan. melihat pasar. Oh, gimana Pak? Ya betul yang tadi mau Mas bilang, kita juga harus tahu nih caranya pangsa pasarnya, maksud terus yang lagi trennya apa. Oke, siap Pak. Luar biasa. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari YouTube ya, dari teman kita dari YouTube, dari Humaydi Azaizin bertanya, di tahap pre-production sudah direncanakan bagaimana distribusi dan promosinya nanti. Namun setelah didistribusikan seperti di festival atau platform digital produk audiovisual kita ternyata kurang laku Pak gitu ya. Pertanyaan saya, apakah Bapak pernah mengalami? Bila pernah, apa yang Bapak lakukan agar produk audio video yang dibuat dapat tetap menguntungkan? Jadi Pak, mungkin ketika di pre-production di perencanaan ingin nih didistribusikan di festival gitu Pak, ternyata atau tidak hanya festival ya tapi platform, tapi yang tadi seperti yang tadi dibahas mungkin ya kurang peminat sih Pak. Nah itu sebaiknya seperti apa sih? Ini mungkin menyambung yang tadi sebetulnya. Iya. Dan satu hal lagi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang harus diperhatikan, konsistensi sebenarnya. Karena ketika kita upload ini keren nih, konsep keren banget, sinemanya oke banget, cepret sekali, orang nggak akan oh ya sudah gitu. Konsistensi yang kalau di YouTube adalah konsisten yang penting. Karena satu pengalaman saya, salah satu sahabat saya dia mencoba untuk bikin channel tentang sepeda. Sebelum tren sekarang ini ya sepeda ya, dia udah bikin sekitar 2 tahun yang lalu. Saya bilang, kok penonton gue cuma 63 orang, kadang 28 orang gitu kan. Saya bilang sama dia, coba lo bikin terus seminggu 2 kali
Atau kalau lu gila lagi, lu seminggu 3 kali lu bikin. Akhirnya dicoba tuh Pak, seminggu 2 kali, tayang terus, tayang. Dan sekarang dari cuman dia yang saya ingat terakhir itu 174 subscriber, sekarang udah 15.000 dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi balik lagi, yang diperlukan adalah konsistensinya itu. Jadi jangan, konsepnya udah keren nih Pak, pre-productionnya kita udah mikirin hulu ke hilirnya mau kemana, pendistribusiannya mau apa. Tinggal masalah konsisten nggak dengan apa yang sudah dibuat. Nah itu juga harus teman-teman akhirnya jadi berpikir, oh iya juga ya, kalau cuma sekali orang mana ngeh gitu kan, harus berkali-kali. Ya contoh ringannya apa ya, taruhlah misalkan tukang somai lah misalkan, sekali lewat somai, ya 2 kali somai, 3 kali somai, biasanya jam 4 nih ada tukang somai nih, pasti ditunggu nih sama dia kan, pasti dia lewat jam segini, pasti dia lewat. Nah ketika konsistensi itu terus dilakukan, orang akan ngeh dengan oke, tiap jam 4 sore itu ada si tukang somai yang akan lewat. Sama seperti apa yang tadi saya bilang, kalau memang produknya itu enak dimakan, contoh untuk somai ini ya, orang juga pasti akan nunggu pastinya. Channel-channel yang sama, channel-channel yang kemakan sama orang-orang pasti ditunggu gitu. Nah, kita berharap bahwa balik lagi teman-teman harus juga punya konsistensi itu sih. Itu poinnya juga salah satunya itu yang harus dicatat ya Pak. Teman-teman. Itu Pak, mungkin Pak. Oke, berarti konsisten ya, berarti harus konsisten. Seperti itu ya, kadang ketika kita nggak konsisten, kadang orang ya logikanya kayak orang misalnya biasa jualan di sini, kemudian dia pindah-pindah sulit orang nyarinya gitu ya. Yes, betul. Kayak gitulah gini. Ya Betul. Ini nggak jelas dagang apa sih sebenarnya gitu. Ngilang-ngilang terus. Iya, tapi di Bandung juga banyak ya Pak, seperti industri kreatif banyak ketika mungkin yang sekarang terkenal ya kopi aroma gitu ya, mungkin Pak pernah dengar di Bandung kopi aroma. Dulu mungkin tidak seramai sekarang, tapi sekarang karena konsisten. Jadi ini berlaku tidak hanya di video juga ya, tapi di dunia nyata juga seperti itu. Betul. Kita harus tetap konsisten dalam berkarya seperti itu. Betul, butuh kesabaran yang tinggi ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan dari teman-teman di Zoom mungkin jika ingin bertanya. Barusan Ahmad ada yang juga ngerasain. tadi itu. Silakan. Ahmad. Mana barusan ya? Ada? Tadi ada yang nunjuk siapa? Ahmad Yuda. Ada Ahmad Yuda. Nah ini, coba saya lihat. Oke, Jember. Oke, silakan Ahmad Yuda dari SMK 1 Jember, silakan. Iya Pak, saya mau tanya, apa sih yang harus kita perhatikan agar video kita, agar orang melihat background video kita itu bisa tertarik untuk menontonnya gitu? Oke. Langsung jawab ya. Iya, silakan. Sebenarnya di beberapa YouTube ya, kalau kita ketik misalkan how to supaya orang tertarik, itu banyak banget. Salah satunya adalah thumbnail ya. Thumbnail, judul, sama yang tadi saya bilang teksnya tadi gitu. Ketika Anda menggunakan teks tadi, TAGS, nah itu orang akan ketika ngebuka, contoh tadi saya udah sampaikan, contoh misalkan saya mau cari hutan mangrove lah gitu kan, hutan mangrove gitu, itu banyak kan jajar tuh video-videonya, tapi ada satu yang mungkin orang tertarik, judul, terutama thumbnail lah, thumbnailnya kalau di YouTube thumbnail ya, thumbnailnya bagus, menarik, ketika diklik, wah kok misalkan di thumbnailnya itu resolusinya atau formatnya tuh format besar dalam arti bagus lah pemandangannya, tapi ketika diklik sama orang, kok ternyata dari handphone sih gitu kan, kayaknya di sini gede. Nah itu salah satunya gitu. Jadi thumbnail itu memang benar-benar salah satu yang orang pengen ngelihat, orang pengen ngeklik. Itu sih jawabannya Mas. Oke, mantap.
Oke. Seperti iya benar, karena thumbnail itu yang pertama kita pandang itu atau pertama kita nikmati itu adalah thumbnail dulu. Kesan pertama begitu Iya. menggoda ya. Iya, seperti itu. Taunya Ada zong lagi. gitu ada juga loh. Farid yang ini sudah raise hand. Oh ini ada Dari M. Taufik. Taufik ya Pak. M. Oke, Taufik. silakan M. Taufik. Silakan di allow. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Nanti kira-kira target dari video wisata ini kita membranding tempat wisata kita masing-masing, betul. atau kita menjadi itu tadi kayak Dading Maong oleh itu, maksudnya begitu viral dia meningkat pengunjungnya, Oke. meningkat pendapatannya, setelah itu selesai. Maksudnya kan kelasnya beda, misalkan Ya, brandingnya Betul. Full Indonesia dengan Dading Maong oleh itu kan gaya brandingnya kan berbeda, tetapi dengan target atau tujuan yang sama sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kelasnya menurut saya itu beda gitu. Ya, ya, Nah, ya. itu kira-kira yang nanti yang ingin dicapai oleh kegiatan ini yang mana? Oke, Oke, Pak. boleh langsung dijawab bisa? Siap, Silakan, langsung. Pak. Oke, baik Pak. Jadi itu kan salah satu contoh ya sebenarnya. Salah satu contoh promosi yang kadarnya beda gitu. Nah, kalau untuk yang saat ini ya jelas kita mesti tahu, kita mesti ngangkat daerah-daerah yang memang tempat-tempat yang memang bisa kita sebenarnya bisa ini tempat kita angkat gitu loh. Tapi kita harus tahu juga dari sisi mana membuat orang menarik gitu, orang untuk datang, orang untuk mencoba. Nah, kuncinya yang tadi saya bilang adalah angkat sisi lain deh. Misalkan jangan sampai oke, udah biasa nih, misalkan di wilayah mana ya, Pantai Selatan, oh udah Pantai Selatan seperti itu. Tapi mungkin si pemilik punya punya daya tarik sendiri untuk wisata itu. Misalkan di sana ada burung yang besar banget hingga bisa berbicara, misalkan seperti itu. Nah, saya berharap bahwa teman-teman nanti bukannya membohongi atau membodohi, bukan, tapi setidaknya angkat sisi lain. Yang tadi saya bilang, angkat sisi lain yang memang menarik untuk digali gitu, potensinya tersebut. Jangan hanya sekedar oke, ini laut ini bagus, airnya bersih, terus pantainya putih misalkan. Nah, mungkin di tempat-tempat pantai biasa mungkin sama lah seperti itu. Tapi cari yang memang orang penasaran. Oh, ternyata di sini tuh ada salah satu tempat yang biasa kita kunjungi, tapi orang nggak banyak tahu gitu. Nah, hal itu juga bisa menjadi penilaian orang untuk mau datang atau mau mengunjungi tempat tersebut gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi Contoh nih Pak, ini contoh ini ya. Orang di sini saya baru tahu Jembatan Merah. Asumsi saya ada sebuah jembatan gitu kan, ada sebuah jembatan yang mungkin mempunyai mempunyai kisah gitu. Ternyata enggak. Ya jembatannya dicat merah aja gitu. Oh ya sudah. Nah ini juga salah satu. Oh ternyata jembatan merah itu karena jembatannya cuma dicat merah, tapi nggak ada story-nya, nggak ada gitu loh di sini sebenarnya. Nah hal-hal kayak gitu juga mengundang wisatawan untuk tahu bahwa oh di sini ada tempat namanya Jembatan Merah, dan kita ngelihat jembatannya sama, tapi memang warnanya merah. Mungkin di tempat lain warnanya warna kayu biasa gitu. Tapi kalau di sini dicat merah nih dari ujung masuk sampai di luar sana warnanya merah gitu. Oke, jadi intinya benar. Jadi intinya Pak mungkin menggali sisi lain yang memang dianggap unik ya. Betul. Seperti itu mungkin Pak. Tapi betul juga kemarin Dading Maong oleh Pak, bagi sebagian orang merasa saya udah bikin karya sebagus-bagus, kalah sama Mang Oleh. Tapi itu juga salah satu mungkin sisi lain gitu ya dari Mang Oleh yang unik mungkin ya. Dia mengangkat sisi dirinya sendiri, bukan dari Dadingnya justru. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong Pak, di YouTube ini memangnya kalau saya perhatikan nih di beberapa tahun terakhir trennya itu selalu berubah ya Pak. Dari mulai dulu musim tuh yang lagi istilahnya prank ya, kemudian maju lagi sekarang sesuatu karya yang mungkin lebih terencana, terkonsep lagi ke sekarang ya Pak.
Nah saat ini Pak untuk wisata sendiri Pak, untuk di YouTube itu lagi tren tuh bentuk seperti apa sih Pak? Apakah wisata yang memang buat liburan atau wisata edukasi atau wisata seperti apa sih Pak yang lagi mungkin sekarang lagi tren nih Pak? Oke. Menurut pengamatan Bapak nih. Ya, di masa pandemi ini memang balik lagi nih. Ketika memang kita mau mempromosikan tempat di saat atau di masa yang seperti ini, balik lagi yang saya lihat sendiri adalah protokol dari si tempat yang mau kita jual. Misalkan gini, contoh di sini tempatnya sederhana, tapi protokol kesehatannya tetap dijaga. Di depan sudah ada tempat cuci tangan, terus di scan juga gitu kan. Nah, mungkin ketika memang orang datang ke sini ada sebuah cerita, oh kalau di sana mah enak, di protokol kesehatannya dijaga gitu. Nggak sembarangan orang masuk. Kadang kan hal-hal yang negatif sedikit netizen kita tuh mudah banget untuk ngetik gitu loh. Terpancing. Parah nih di sono nih gitu kan. Udah lagi Covid begini tapi berjubel-jubel gitu. Nah, jadi apa ya? Itu jadi nggak didukung oleh orang-orang yang memang bisa dibilang netizen tadi. Nah, kalau misalkan hal-hal seperti itu bisa dijaga, protokolernya apa segala macam, waktunya bisa dijaga, jaraknya bisa diatur. Nah, itu orang akan nyaman dengan hal itu, bahwa kita sadar bahwa saat ini itu sudah emang sedang dilakukan oleh pemerintah maupun kesadaran dari orang-orang yang memang tidak ingin tertular. Semua tempat pariwisata yang saat ini saya datengin juga memang rata-rata di outdoor itu protokoler itu memang tetap harus dijaga Pak gitu. Jadi, nah mungkin dari sisi itu teman-teman bisa ngangkat bahwa tempat kami steril dengan meminimalis untuk si COVID-nya ini. Mungkin dari situ juga sebenarnya bisa menjadi acuan bahwa tempat kami aman, tempat kami bersih, tempat kami juga dicek segala sesuatunya, jadi nggak sembarangan atau punya kapasitas 50 orang maksimal tutup gitu. Nah, ketika memang itu Nih Pak, suaranya terputus Pak. Bisa orang gue aman, suara putus-putus. Oh udah Pak, sob. Ya normal. Iya sudah Pak. Normal. Ya, tadi sampai mana ya Pak? Tadi sampai apa? Protokol kesehatan. Iya, intinya pada saat seperti ini Pak, yang harus kita jual juga adalah masalah protokoler itu Pak. Gitu. Jadi jangan ya buka aja gitu, maksudnya buka aja pariwisata gitu. Tapi kalau kita mau coba membranding bahwa tempat ini memang disediakan tempat sampah yang bagus, terus tempat cuci tangan ada di setiap tempat, misalkan kayak gitu-gitu, orang juga merasa nyaman bahwa ketika mau ke sini memang benar-benar dilayani gitu sama pihak si tempat wisata tersebut. Mungkin itu Pak. Oke, penjelasan soal emang wisatawan tuh butuh kepastian terkadang ya. Saya pernah lihat tadi salah satu video pariwisata tapi bentuknya semacam public relation ini dari wisata Singapura, di mana dia menjelaskan tentang bagaimana wisata mereka dan bagaimana cara mereka untuk menjaga kondisi tetap aman dari mulai usaha mereka menjaga kesehatannya, terus angka COVID di negaranya, itu menjadi cara mereka dalam mempromosikan. Ternyata sekarang udah sampai ke sana, jadi mempromosikan kepastian bahwa ini aman loh untuk digunakan. Itu juga menjadi salah satu cara ya Pak hari ini terjadi. Daya tarik juga sekarang. Ini ada yang udah siap-siap nih, mau bertanya ini dari silakan. Ada tim yang bertanya? KKSI SMK Yadika Soreang. Oke, saya kasih tim dulu. SMK Yadika Soreang. Silakan diklik Kak. Dibuka. Oke. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angel dari SMK Yadika Soreang ya Pak. Sebelumnya di sini kayak video Odading Mangoleh kan lagi viral karena dari bahasanya yang kasar.
Nah, bagaimana cara kita agar berani mendobrak unsur budaya dan agama agar tidak menyinggung? Jadi kita tuh pengen nyisipin humor, cuman takut menyinggung unsur budaya tersebut kayak gitu. Ada tipsnya biar punya keberanian. Ya, semua yang tadi kalian sampaikan adalah kalian berani atau tidak. Kalian tujuannya mau apa dulu? Mau viral yang memang sering ngegas, ya. Saat ini tuh yang paling trendy yang adalah ngegas. Marah aja dulu, nanti urusan nanti dicela apa segimana, tinggal minta maaf. Kalau kalian berani dengan tahap itu ya silakan. Tapi kalau saran saya ya cari konten yang memang bisa membuat ya mengedukasi lah, intinya mengedukasi, tapi dengan hal-hal pembawaan yang ringan gitu. Pembawaan daerah silakan. Mungkin caranya kalian adalah pakai bahasa kental kalian yang di Jawa Tengah misalkan agak agak medok misalkan. Kalau yang di Sunda juga agak-agak apa sih, kalau Sunda tuh saya nggak tahu ya apa istilahnya ya. Seperti itu kah gitu. Nah makanya itu tinggal pembawaan kalian. Contoh misalkan gini, kemarin saya ketemu dengan Ferdian yang kasus ini loh, kasus Di Bandung Pak. Sampah ya. Pak yang bencong itu ya. Prank Iya. sampah. Saya ngobrol langsung sama beliau. Jadi sebenarnya dia anak baik gitu. Secara pribadi saya ngeliat dia adalah sosok anak yang baik gitu. Tapi karena pengaruh dari teman-temannya sehingga sebenarnya tidak mau dia lakukan tapi dilakukan, dan akhirnya resikonya adalah ya seperti tadi gitu. Akhirnya jadi hujatan orang-orang. Nah kalau si Mang Dading Mang Oleh sendiri kan memang balik lagi, memang konsepnya dia ngegas aja dulu gitu kan, marah-marah gitu. Balik lagi nih ke teman-teman, apakah kalian siap dengan seperti itu atau memang konsisten dengan apa yang mau kalian pilih saat ini? Konten-konten yang memang mengedukasi, ringan, renyah, dan bisa menginspirasi orang-orang atau penonton. Oke. Mungkin itu. Kembali lagi lah kalau kita berarti ya tidak hanya viral itu kalau bisa dari baik kreatifnya dan juga bisa menginspirasi seperti itu mungkin ya Pak. Ya betul. Oke Pak, betul. ada pertanyaan nih Pak Ya. dari Eli Gracia. Oke. SMKN 3 Singkawang Pak. Oke. Apabila kita sudah memilih tempat wisata yang sudah terkenal, Ya. apakah masih ada poin penting yang dapat kita angkat dalam karya video kita nanti selain keindahan dan protokol kesehatan di tengah pandemi? Bisa banget. Makanya tadi saya bilang, satu tempat itu luas ya. Misalkan gini, contoh ada salah satu tempat, sebenarnya tempat wisata, tapi ada salah satu tempat yang memang bisa ngejual atau bisa membuat orang tertarik, rumah makan. Di dalam sebuah komplek pariwisata tersebut ternyata ada rumah makan yang punya ciri khas khusus dan punya rasa yang enak. Nah, ketika kita bisa menggali itu, menemukan tempat tersebut, itu menjadi salah satu bagian. Atau misalkan penginapan. Oke, misalkan di wilayah Bromo, orang akan ke Gunung Bromo, tapi orang tahu Gunung Bromo itu apa. Tapi kita mengangkat salah satu wisatanya adalah penginapan. Ada salah satu penginapan yang enak, nyaman, cozy tempatnya misalkan kayak gitu. Nah, yang tadi saya bilang, makanya pertanyaannya bisa banget gitu. Tinggal kita tahu menggalinya, kita tahu celahnya mau seperti apa yang mau kita angkat. Makanannya kah? Tempat tinggalnya kah? Atau misalkan tempat belanjanya kah? Kalau mau contoh gini deh, Bali ya. Orang identik dengan Krishna pasti kan. Tapi orang taunya gue mau ke Bali lah gitu. Tapi kalau belanja lo harus ke Krishna, karena Krishna itu murah, bla 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 segala macem. Iya. Gitu. Padahal sama aja gitu. Yang lebih murah dari Krishna ada sebenarnya. Tapi karena nge-brandingnya orang supaya mau belanja ke sana, nah strategi itu yang dilakukan oleh tim promosinya. Seperti itu sih contohnya, Mbak.
Oke, luar biasa sekali. Bener juga Pak. Jadi masih ada cara ya, karena bener orang juga Pak ketika datang bukan untuk menikmati destinasi tempatnya, justru menikmati hotelnya. Kadang ada yang seperti itu gitu ya. Di Jogja banyak sekali orang datang untuk ke hotel itu menikmati hotel itu. Bukan Dan kadang tempat makanan wisatanya juga, ya. Kayak di Bandung banyak sekarang kan di Purut ya daerah Bandung Utara atau di Ciwidey di Punculut. Tempat wisata Ciwidey di daerah Kawaputih, tapi mereka nggak ke sana, tapi ke tempat makannya saja yang memang menurut mereka bagus. Jadi selalu ya kita harus cerdas mungkin ya, mungkin ya Pak, mencari celah apa sih yang unik gitu ya. Banyak spot lah. Ini benar-benar pengalaman luar biasa sekali gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Juanda dan kawan-kawan ya. Waduh, ini Kawan-kawannya pertanyaan bersama ini ya. Dan mungkin semua peserta juga sama pertanyaan ini. Bagaimana sih Pak cara membuat video promosi yang efektif? Waduh, ini pertanyaannya benar-benar mengglobal ini ya. Efektif. Pak, seperti itu. Mungkin elemen apa saja sih Pak yang harus diperhatikan dalam membuat video pariwisata seperti itu mungkin Pak? Agar efektif. Elemen apa saja yang harus diperhatikan di ketika membuat video pariwisata biar efektif, menjual dan juga menarik gitu untuk orang datang gitu Pak. yang saat ini dicari orang adalah orang-orang yang apa ya? Kalau kita bicara efektif, banyak ya. Sebenarnya gampang, tapi balik lagi siap nggak dengan konsekuensi gitu. Kalau misalkan tempatnya mah biasa sebenarnya gitu, biasa aja gitu. Tapi ada satu tempat yang memang membuat orang jadi mau datang. Contoh misalkan gini deh, kalau dulu tuh kalau nggak salah ada satu rumah rumah budayawan Betawi pada saat itu. Dibilang di situ bahwa wah di sini nih ada tempat keramat apa segala macem gitu kan. Orang kan penasaran gitu kan. Oh, masa sih ada tempat kayak gitu? Nah, apakah memang itu bisa menjual atau contoh misalkan yang mungkin diketahui banyak orang, rumah, kalau kalian pernah nonton film horor Indonesia Joko Anwar. Iya Pak, di Lembang, di Pangalengan Pak, kebetulan. Pangalengan, iya kan? Sebenarnya itu kan rumah biasa aja gitu. Tapi karena orang penasaran, wah rumah itu ada di sana sebenarnya gitu. Jadi timbulnya adalah jadi wisata orang untuk datang ke sana. Nah, pertanyaan tadi apa yang paling gampang itu sebenarnya apa sih? Yang paling gampang saat ini adalah yang dimakan sama orang-orang kita atau netizen kita adalah hal receh sebenarnya. Hal-hal yang apa ya, yang apaan sih lo gitu, bikin apaan sih lo. Nah, tinggal masalah keberaniannya teman-teman gitu kan. Berani nggak nih kira-kira untuk melakukan hal itu? Tapi saya yakin yang dilakukan rata-rata pas saat ini untuk tenar itu gampang banget. Contoh yang terakhir adalah lo jangan main sama gue dah kalau masih nongkrong di warung misalkan. Itu sebenarnya kan settingan bisa dibilang, tapi imbasnya luar biasa, diblok semuanya akhirnya. Mungkin teman-teman tahu ya kasus itu ya. Nah, itu yang paling dimakan sama orang-orang kita. Makanya kalau untuk yang paling gampang apa ya? Yang paling gampang yaitu satu pertama adalah hal yang berlawanan ya. Saya bilang itu berlawanan ya. Sebenarnya itu ada di konsep sebenarnya. Bukan bentuk yang apa sih namanya dari hati sebenarnya, tapi memang udah dikonsepin sebenarnya. Terus yang kedua itu berlawanan, melawan arus gitu ya. Yang kedua adalah cara penyampaiannya aja, cara penyampaian yang mungkin sedikit bikin orang tertawa. Oh bisa ya seperti ini. Nah itu paling efektif, paling gampang untuk saat ini. Jadi kalau untuk promosi wisata, balik lagi, kalau yang positifnya adalah angkat sisi lain dari si tempat wisata tersebut gitu. Tapi kalau mau cepat mau apa, ya dua hal tadi, kalian lawan arah, berani, atau memang kalian membentuk satu statement yang bikin orang jadi terngiang dengan statement tersebut untuk datang ke tempat wisata yang mau kalian datengin. Gitu.
Oke. Iya, karena sekarang lagi musim ya, dikit-dikit statement yang memang seperti tadi bilang melawan arah viral tuh, betul Berlawanan, seperti itu. iya. Luar biasa. Tapi ini Kang Yong ada pertanyaan bagus nih ya. Ada apa deh? Ini di Zoom dari SMK Negeri 2 Cimahi nih. Oke. Faktor apa aja yang mendukung konten kita agar konten kita itu ada di beranda YouTube gitu, ketika orang masuk ke YouTube konten kita ada di sana gitu, di beranda. Ini cocok nih Pak sebagai Ya. Itu yang tadi udah saya sampaikan Pak, sebenarnya adalah teks yang tadi saya bilang. Jadi ketika mengisi YouTube tersendiri itu selain description itu ada teks sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada teks. Nah, nilainya itu maksimal 500. Tapi kadang kita agak sulit untuk mencapai angka 500, angka tertinggi. Itu salah satu bentuk kita bisa ada di beranda sebenarnya. Teks itu gunanya apa? Yang trending saat ini gitu. Jadi misalkan saat ini sedang ada apa ya? Misalkan taruhlah demo ada demo lah gitu. Nah, ketika kita menulis di teks itu, kita akan dapat nilai itu Pak, dapat poin. Oh ternyata yang paling tinggi saat ini isunya adalah demo misalkan. Nah, ketika memang konsistensi itu dilakukan, otomatis si video yang memang nantinya bisa yang kita buat lama-kelamaan itu bisa naik Pak, dia dari bawah misalkan tiba-tiba dia akan, kalau sistemnya kita nggak ada yang tahu sistemnya, tapi di sisi lain YouTube bisa mengakumulasi jumlah nilai yang memang kita masukin, teks yang kita masukin. Nanti Bapak kalau mau coba pada saat ngupload video, ada di sebelah kanan, kalau nggak salah sebelah kanan itu ada teksnya apa nih, misalkan hashtag hashtag ini. Nah itu ada poinnya tuh Pak. Poin tertinggi itu 500. Tapi kami sendiri nggak pernah mencapai 500, paling tinggi 350 paling tinggi. Karena saya kurang begitu paham mengenai pola dari YouTube sendiri gitu. Itu salah satunya yang saya tahu, bahwa teks itu juga membuat salah satu video kita bisa ada di beranda. Sama balik lagi si judul maupun thumbnail yang mau kita sampaikan. Contoh misalkan kita sempat trending berapa minggu waktu itu konten si Boy. Cuman masalah kalau nggak salah ya, saya lupa, itu waktu Boy bisa satu mobil dengan Pak Jokowi. Oh iya Pak. Iya, Pak. Itu pernah kita lakukan, dan selama seminggu itu kita trending terus gitu. Walaupun pada saat itu Pak Jokowi hanya menyampaikan statement sedikit gitu, tapi kita buat thumbnail yang menarik dalam arti judulnya menarik, hingga orang bisa menjadi urutan pertama pada saat itu. Di Twitter kita trending, di YouTube kita trending juga. Nah itu mungkin dua hal itu yang saya ketahui itu Pak, kalau untuk ada di beranda. Jadi jangan banyakan orang ngisi judul udah selesai, tapi tidak memikirkan deskripsi yang lain. Itu deskripsi juga perlu tuh Pak. Kadang kayak misalkan gini, kita buat musik. Nah kalau memang kita malas kasih teksnya di videonya, kita kasih teksnya di description-nya itu. Nah, jadi kalau bisa sih memang description itu diisi semenarik mungkin, sebagus mungkin, senyaman mungkin, sama si teksnya itu juga harus diisi. Kalau nilainya 500, wah itu hebat banget sih. Tapi pengalaman saya paling 350 kita bisa dapat nilainya. Tapi itu menjadi salah satu cara sih yang saya tahu untuk dimasuk ke dalam sebuah beranda. Itu Pak. Oke, berarti banyak ini Pak, strategi selain dari video bagus juga penggunaan hashtag ya. Seperti mungkin sederhananya kayak di Instagram juga sama Pak, ketika kita hashtag itu udah kita klik dan akan muncul hashtag atau video yang memang menggunakan hashtag itu, sama di YouTube juga seperti itu mungkin ya. Karena itu biasanya menjadi kata kunci untuk pencarian keywordnya ya. Betul, keywordnya. Main di sana gitu ya. Main di sana. Wah, itu baru nih luar biasa. Oke, ada pertanyaan lagi Pak, masih bisa Pak untuk bertanya?
Silakan Pak, saya masih break syutingnya nih. Oke Pak, Saya saya mau izin dulu. nanya apa sih strategi yang pas untuk mempromosikan khas daerah agar hasilnya menarik bagi wisatawan? Salam dari Sugiartana, SMK Teknologi, Wirabakti, Denpasar. Terima kasih. Pak, jadi apa sih Pak yang strateginya untuk bisa mempromosikan wisata khas gitu? Karena memang terkadang seperti ini Pak, kayak kita menurut kita biasa gitu Pak, tapi kadang kita nggak oh ini tuh sebetulnya bagus potensi gitu ya. Nah, tipsnya seperti apa sih Pak mungkin? Iya. Jadi gini, kalau mau enak tuh sebenarnya riset ke orang-orang, kayak misalkan gini, saya orang Betawi nih, Ya, saya Pak. ngeliat itu mah biasa aja gitu kan, biasa aja. Tapi mungkin yang dilakukan pertama adalah risetnya dulu gitu. Oke, kita bikin konsep terus di riset, kita kasih ke apa sih namanya ya, bukan riset, kasih kayak kuesioner lah, Kuesioner Pak. kuesioner gitu. Iya. Gua ada tempat kayak gini, menurut lo layak nggak ini di apa namanya, dipromosikan? Nah, dari hasil kuesioner atau dari hasil riset itu misalkan 80 atau 70% memungkinkan, walaupun kita udah merasa biasa aja kok gue, tapi kita memberanikan diri bahwa potensi di tempat saya ini misalkan itu berpeluang untuk bisa menjadi destinasi orang untuk berlibur. Yang efektif itu dulu. Kita coba meriset tempat yang mau kita jadikan promosi. Ketika memang dari sekian banyak orang menyatakan bahwa ini positif, ini bagus, nah kita gali lagi lebih dalam. Kira-kira seperti apa pola atau cara kita mempromosikan di tempat tersebut? Mungkin itu Pak. Oke, berarti benar. Ada lagi mungkin yang belum jelas dari teman-teman yang tadi udah saya jawab, udah jelas semua atau belum ya? Sudah sangat jelas Pak, sudah sangat jelas sekali. Apanya belum jelas? Ini Pak masih ada, tapi ini masih banyak nih Pak yang bertanya nih Pak. Ya boleh Pak. Dari Desi PSMK PGRI 3 Malang, bagaimana agar caption yang kita buat untuk promosi di sosmed dapat memikat pembaca nih Pak? Gimana sih Pak cara membuat caption yang bisa memikat pembaca itu? Tips dan triknya mungkin Pak? Oke. Banyak caption menarik, seperti saya juga ngeklik beberapa caption yang menurut saya menarik gitu. Misalkan contoh tempat pariwisata yang paling murah sekali gitu kan, murahnya murah sekali deh gitu. Nah itu kan jadi apaan sih ini murah sekali nih, ya klik lah gitu kan. Nah judul atau caption itu yang memang bisa membuat secara apalagi kalau untuk pribadi atau komunitas itu bisa dilakukan, tapi kalau corporate nggak bisa gitu, karena kita punya standar ya biasanya, nggak bisa main asal goblek, itu nggak bisa lah. Jadi kalau untuk yang pribadi atau kalangan organisasi atau apapun itu caption seperti itu bisa dilakukan, bikin semenarik mungkin biar orang bisa ngelihat apa benar tempat ini mewah sekali atau murah sekali gitu kan. Apakah benar ini adalah misalkan gini, ada 10 tempat destinasi yang wajib Anda kunjungi di Jawa Tengah misalkan kayak gitu. Nah itu kan kita akan menarik, ketika aku ke Jawa Tengah gue harus kesini nih, akan diklik kan di situ. Nah mungkin itu salah satu strateginya juga untuk di caption, bagaimana pariwisata yang mau kita tampilin itu masuk ke dalam di antara 10 tempat destinasi yang mau kita jalanin. Misalkan ternyata ada Borobudur, ada Prambanan, ada ini, masukin punya kita di situ. Loh, ada ini kok, ada selain tempat-tempat yang udah terkenal, ternyata ada tempat pariwisata ini. Nah mungkin itu salah satu yang membuat orang menarik gitu loh. Kita coba, gue belum pernah nih kesini nih, cobalah, mungkin bener nih gitu. Oke. Tapi berarti caption juga sebetulnya Pak Rip, kalau saya tangkap di sini berarti sesuatu kata yang memang
ketika orang berpikir pertama itu kemana gitu ya, kayak tadi kan Ya. Ya. kita pergi ke Semarang misalnya, Iya. kita harus kemana sih? Nah jawabannya berarti caption itu Di caption sebenarnya itu bisa. 10 Ya. tempat dia akan membantu, berarti artinya caption juga jadi kita harus bisa menempatkan diri nih sebagai selain sebagai content creator juga sebagai audiens gitu Betul. atau wisatawan yang mungkin ketika datang ke sana kira-kira apa sih keyword apa sih yang akan pertama mereka ucapkan Iya. yang bisa jadi caption mungkin seperti itu ya Pak Rip ya. Dan si captionnya juga harus bikin penasaran mereka. Iya betul Iya. seperti yang tadi kan murah sekali gitu kan panjang banget Iya. ya. Sampai Murah banget deh pokoknya gitu. Udah ampun deh, minta ampun. asli demi Allah pokoknya murah pisan gitu ya. Oke luar biasa Pak Rip. Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa membuka pencerahan juga ya bagi kita Betul. terkait. Saya bertahu soal strategi hashtag di YouTube juga Iya. sangat berperan penting gitu ya, luar biasa sekali. Oke, jika seandainya di YouTube atau di Zoom masih ada yang mau bertanya langsung silakan, kami akan berikan kesempatannya. Oke, ada lagi Bang Gira? Tadi tuh asa ada? Nggak ada? Belum ya? Oke. Oh, hampir sama ya dengan tadi ya. Oke dengan yang tadi ya. Tapi rata-rata memang Pak di sini misi dari peserta ini selain ikut di ini lomba ini juga mudah-mudahan bisa memberikan sebuah cara untuk mempromosikan daerahnya ya agar bisa meningkatkan nilai ekonomi juga ya. Betul. Pak ngomong-ngomong nih Pak, pernah Bapak berkunjung ke satu tempat destinasi atau membuat suatu proyek destinasi yang memang wisatanya unik banget gitu Pak? Boleh dong kita sharing gitu. Pernah nggak sih Pak? Saya datang biasanya memang karena urusan pekerjaan ya gitu. Pengen liburan cuman biayanya nggak ada, jadi untungnya sering diundang untuk bikinin gue itu dong video ini segala macam gitu. Jadi ada beberapa tempat yang mungkin bisa saya sharing di sini. Iya. Misalkan gini, contoh saya lupa namanya apa ya. Tapi ada satu yang menarik adalah tempat tidur maupun kamar mandinya gitu. Tempat tidur maupun kamar mandinya. Ini memang sifatnya buat family bisa, buat pasangan baru bisa gitu. Dia nggak ngejual ininya sebenarnya, nggak ngejual apa namanya lingkungannya, karena lingkungannya ada di tengah-tengah kota, ada di tengah-tengah perkampungan. Tapi yang dijual adalah isi di dalam kawasan pariwisatanya dia gitu loh. Oke. Yang menarik menurut saya di situ adalah masalah ruangan sama kamar mandi yang menurut saya kok kepikiran ya orang ini ya bisa bikin kayak gini. Nah, ketika hal itu terjadi maka saya sounding dong ke teman-teman. Iya. Ini gue di sini ada ini nih, ketemu tempat wisata seperti ini gitu kan. Nah, ketika hal itu terjadi, mulut ke mulut, penasaran dong orang. Nah, itu yang pernah saya alami, dan ketika itu dalam kurun waktu 6 bulan kalau nggak salah kita Tawarin bikin satu pertanyaan. videonya buat promosi. 6 bulan setelah itu meningkatlah kunjungan para tamu, bahkan mereka sampai kewalahan pada saat itu. Nah, itu salah satu contoh yang pernah saya coba lakukan ke salah satu tempat wisata. Balik lagi, makanya kita harus pintar-pintar juga sih Pak, teman-teman juga harus pintar juga memilih mana yang bisa kita angkat, potensi apa yang bisa kita angkat dari si tempat tersebut gitu. Jadi nggak sembarangan. Oh, ini tempatnya bagus, parkirannya luas misalkan, cuman terus apa lagi ya, dekat dengan pantai misalkan. Ya banyak lah tempat-tempat seperti itu, tapi mungkin ada yang bisa kita angkat dari situ gitu. Dari kita sendiri deh, misalkan kita berkaca sama diri kita sendiri ya, buat teman-teman, gue nggak suka kamar mandi yang becek, gue temennya kamar mandinya yang apa sih namanya, yang kering gitu kan, ada yang seperti itu. Nah, kita coba ngangkat dari sisi itu dulu nih, apa yang kita suka kita coba, mungkin berhasil atau tidak tergantung penyampaiannya seperti apa. Mungkin itu Pak. Halo. Yang Oke, Pak Rip. Halo?
Jadi sebetulnya banyak alasan ya untuk orang datang, banyak alasan untuk bisa diciptakan agar orang nyaman dan akhirnya orang mau datang ke tempat wisata ya. Oke, luar biasa sekali. Ada pertanyaan lagi Pak? Mungkin satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak? Karena waktunya silakan, Pak. Udah di akhir juga Pak Rip. Ya. Oke Pak Ripki, silakan. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih dari Indah Inawati dari SMK Negeri 3 Blitar. Pertanyaannya, jika yang ingin dipromosikan adalah salah satu minuman khas daerah, berarti ini kulineri ya, khas daerah. Nah, dalam proses pengambilan videonya lebih baik dimulai dari proses pembuatan minumannya itu atau bagaimana agar lebih mengena gitu ya videonya. Maksudnya dari mulai proses awal atau udah jadi aja videonya si produknya gitu. Oke. Tinggal kita mau seperti apa dulu nih gitu. Kita harus perhatikan bahan-bahan dari minuman tersebut apa aja dan khususnya untuk siapa aja. Nggak mungkin dong Kiranti untuk pria gitu kan. Kinanti apa Kiranti gitu ya, minuman buat wanita. Kinanti ya. Nah, saya juga nggak tahu, nggak pernah minum. Kinanti ya. Nah, itu balik lagi, fungsi dari minuman kesehatan itu untuk apa dulu gitu kan. Kita mesti tahu pangsa yang tadi saya bilang, mana yang mau kita tuju. Minuman segar bisa diminum untuk semua kalangan atau khusus untuk wanita atau khusus untuk pria. Yang pertama, kalau misalkan kita melalui proses kayaknya agak rumit. Yang simple adalah kita coba memberikan kayak semacam testimoni lah kalau menurut saya ya. Testimoni kepada orang gitu atau kepada kerabat-kerabat kita dengan settingan kita, bagaimana rasanya, apa yang dirasakan, hal-hal kayak testimoni layaknya online shop lah gitu. Itu yang paling gampang dan paling ringan. Yang kedua, kalau memang mau prosesnya adalah mulai dari pembuatan segala macam, mungkin dari segi effortnya agak rumit ya, produksinya ini agak rumit gitu. Tapi balik lagi kalau memang kita mau tuju silakan. Kalau untuk dan yang tadi saya bilang lagi nih, cari celah kenapa minuman itu harus diminum sama kita. Lo harus layak minum ini karena ketika lo minum ini lo akan mendapatkan ini. Sama seperti halnya balik lagi siapa? Odading Mang Ole. Jadi Iron Man ya. Lo kan jadi Iron Man gitu. Nah, itu merupakan salah satu promo yang menarik dan asal jangan ngegas aja ya, jangan ngegas. Nah, itu juga jadi satu contoh gitu loh. Ketika kalian minum minuman ini atau lebay banget, hiperbola banget, minum nih. Ternyata saya merasa seperti siapalah gitu yang tampan, siapalah yang cantik gitu kan. Kulit saya menjadi kencang gitu. Nah, mungkin hal-hal hiperbola seperti itu juga bisa dilakukan gitu untuk memudahkan orang. Nih produk ini ininya iklannya atau promosinya ngeselin banget dah. Nah, itu kan jadi satu jadi satu omongan gitu loh. Ketika jadi satu omongan orang penasaran, apa sih ini minuman apa sih sebenarnya? Nah, tinggal balik lagi konsep-konsep itu tinggal mau diambil yang mana gitu. Mau seperti apa gitu. Karena banyak sih sebenarnya yang bisa diambil dari semua konsep. Mungkin itu Pak. Oke, jadi intinya konsep ini juga harus melihat juga ya siapa kira-kira yang nanti bakal membelinya atau target pasarnya siapa sih. Betul. Ya, jadi riset itu sangat penting ya. Iya, itu sangat penting ya. Oke, luar biasa sekali Pak Rip. Tapi sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan. Tapi sepertinya sudah di penghujung waktu dan mungkin Pak Abdurrahman juga mau siap-siap untuk bersyuting kembali, memproduksi kembali ya Pak, berkarya kembali. Ya Pak, makasih banyak Pak waktunya Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung Pak dalam berkarya bersama ya. Ya, saya yang mohon maaf karena keterbatasan waktu, keterbatasan materi, saya cuma bisa menemani atau saya memberikan mungkin saya rasa masih banyak teman-teman yang masih pengen sharing gitu. Betul, ya. Pak. Kalau kita masih ada kesempatan, saya masih dikasih kesempatan, insya Allah saya bisa meluangkan waktu buat teman-teman atau adik-adik yang mau sharing dengan saya atau dengan sesama kita lah, gitu. Saling berbagi pengalaman lah itu. Oke, luar biasa. Oke Pak, terima kasih sekali Pak sudah menemani di pertemuan terakhir kita gitu ya.
Mudah-mudahan ini Baik. juga bisa bermanfaat dan menjadi salah satu inspirasi untuk teman-teman kita yang akan berkarya. Sebetulnya tidak selamat hanya berkarya. saling berlomba, juga saling membantu wilayah untuk mempromosikan daerah. Nah, itu Seperti dia. itu, Baru. Oke. Oke, dengan mungkin berakhirnya di materi ini adalah materi terakhir kita ya. Terakhir kita. Materi terakhir kita di mata lomba ini. Jadi selanjutnya teman-teman langsung terjun ke lapangan ya. Itu produksi ya, bagi-bagi tugas dan kita sangat tunggu sekali hasil karyanya yang luar biasa dari teman-teman. Iya, dan kembali kami ingatkan bahwa ingat jaga kesehatan, jaga keamanan juga ya. Terlebih sekarang di masa pandemi juga sudah masuk masa penghujan juga gitu ya. Betul. Dan seperti yang tadi disampaikan juga sama Pak Rahman Rekansa juga bahwa konten untuk menjelaskan tentang keselamatan satu wisata juga bisa menjadi salah satu konten yang bisa diangkat untuk Betul. bisa membuat wisatawan lebih yakin untuk datang ke tempat itu. Betul. Di zaman sekarang seperti itu. Dan sekali lagi riset pasar itu sangat penting ya. Penting. Karena itu akan menentukan gaya video kita itu biar bisa dinikmati oleh kalangan siapa. Oke. Kalangan anak-anak, milenial, orang tua, atau Betul. siapapun gitu. Dan kembali tadi juga disampaikan bahwa dalam pembuatan upload atau melakukan caption itu harus benar-benar melihat bagaimana tren yang ada saat itu gitu ya. Dan harus ini menjadi strategi bagaimana video ini bisa terus up naik gitu ya. Betul sekali. Oke, sudah cukup Pak Rahman ya sepertinya. Ya, Oke, Terima terima kasih, kasih Pak. banyak. Atas waktunya, selamat berkarya kembali. Iya. Dan untuk siswa selamat berjuang. Selamat berjuang, Ya. selamat turun ke lapangan ya. Kita sangat tunggu sekali karya-karya terbaiknya untuk lomba ini karena kita akan membantu apa itu UMKM, apa itu daerah untuk diangkat ke pasar internasional ya, bukan Betul. lagi nasional. Gitu. Karena kan YouTube ini kan internasional kan cakupannya Tidak ya. hanya global gitu ya. Betul. Oke. YouTube dan media sosial ini. Baik. Oke, kalau memang sudah cukup, terima kasih Ibu Bapak Guru yang ada di Zoom dan di YouTube di sini yang sudah gabung dan setia bersama kami sampai dengan materi terakhir ini dan anak-anakku dari Sabang sampai Merauke yang setia juga di Zoom dan di YouTube yang memperhatikan dan mencermati sekali apa yang kita sampaikan, apa yang pemateri sampaikan dan kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan di grup ya, jangan sungkan-sungkan. Kita masih ada waktu untuk sampai berapa? Deadline 21 November ya. November. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan, jangan sungkan-sungkan. Oke. Kita insya Allah bisa bantu gitu ya. Oke, dengan ini akhir kata saya Rifki Saib Nugraha Saya Ahmad Sukajari atau Kang Iom. dan kru yang bertugas di SMK Al-Wafa sebagai SMK pengampu untuk mata lomba promosi wisata ini undur diri pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat ketemu lagi di berbagai kesempatan yang lainnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK hebat.